karena beliau sedang ada kegiatan di luar juga, beserta jajaran Bapak dan Ibu Wakil Rektor Telkom University. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor ITA Telkom Surabaya, Bapak Tri Arif Sarjono. Kemudian yang saya hormati Rektor ITA Telkom Purwokerto, Bapak Arfianto Fahmi dan jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Rektor ITA Telkom Jakarta, Bapak Agus Ahmad Suhendra beserta jajaran. Yang saya hormati juga seluruh anggota tim implementasi Telkom University National Campus. Dan yang terakhir adalah tim peneliti penyusun naskah akademik Bapak Dodi Tri Cahyono, Ibu Ristri Sismayani, Ibu Nidia Dudija, dan Bapak Muhammad Awaludin. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita akan melaksanakan kick-off implementasi Telkom University National Campus pada hari ini, Jumat 10 Juni 2022 di Gedung Rektorat Telkom University. Baik, agar berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama menyimak doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Audrey. Kepada Mas Audrey kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara di siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya acara di kemudian hari atau program-program di kedepannya dapat berjalan dengan lancar juga. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Audrey yang telah memimpin doa secara bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dan nyanyikan bersama 3 lagu kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Yayasan Pendidikan Telkom, dan Mars Telkom University. Kepada Bapak Ibu baik yang hadir di sini maupun yang di Zoom, dimohon berdiri.
pendidikan Telkom, satukan tekad bangun negeri. Dengan ilmu dan pendidikan, kita gapai cita-cita bangsa. Yayasan Pendidikan Telkom melahirkan generasi bangsa, berkarya dan tak pernah menyerah. Janji kami untuk Indonesia, meraih cita dan merajut asa, harumkan bangsa di mata dunia, wujudkan mimpi dan terus melangkah. Kami ada untuk kejayaan bangsa, meraih cita dan merajut asa, harumkan bangsa di mata dunia, wujudkan mimpi dan terus melangkah. Kami ada untuk kejayaan bangsa. Yayasan Pendidikan Telkom melahirkan generasi bangsa, berkarya dan tak pernah menyerah. Janji kami untuk Indonesia. Yayasan Pendidikan Telkom, kami ada harumkan bangsa. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai naskah akademik Telkom University National Campus. Namun sebelumnya mungkin kita ketahui bersama bahwa TUNC ini sebenarnya sudah diinisiasi dari tahun 2015. Kemudian pada saat itu regulasi ternyata belum mendukung, sehingga program perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi universitas itu kita hold dulu, sehingga yang kita buka adalah perguruan tinggi dalam bentuk institut. Baik, tanpa panjang lebar mungkin kita langsung saja menyimak paparan dari Bapak Direktur Higher Education,
terkait naskah akademik Telkom University National Campus. Kepada Bapak Andi Joko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buka masker Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yang saya hormati Dirut Kantor BPK Yayasan Pendidikan Telkom, Pak Dodi. Kemudian sahabat saya, Direktur Share Service, Mas Yudi, Direktur PSE, Mas Agung, kemudian Kang Asep, SVP BEPM. Kemudian yang saya hormati Rektor Telkom University, Prof. Adi Wijaya. Assalamualaikum Prof, selamat siang. Beserta rekan-rekan para warek Telkom University, Kang Dadan, kemudian Mas Henry, Bu Dida, Bu Rina Puji. Kemudian yang saya hormati Rektor IT Telkom Surabaya, Pak Tri Arif Sarjono, beserta jajaran. Rektor ITTP atau IT Telkom Purwokerto, Mas Arfianto Fahmi, beserta jajaran. Kemudian Rektor ITTJ, IT Telkom Jakarta, Kang Agus Ahmad Swendra, beserta jajaran. Dan seluruh hadirin, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir melalui online Zoom, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia-Nya kita hadir di ruangan ini, Bapak Ibu, dalam keadaan tentu sehat walafiat, dan selain sehat kita juga senantiasa dalam keadaan yang semangat yang tinggi, kemudian bahagia dan selalu optimis untuk hari depan kita atau masa depan lembaga-lembaga pengelolaan pendidikan kita yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, izin sebentar lagi saya akan melaporkan resume dari naskah akademik TUNC yang telah selesai disusun dan selesai dibuat naskah akademiknya pada bulan Mei 2022. Izinkan sebelum saya memulai, saya mewakili manajemen YPT, tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim riset naskah akademik Telkom University National Campus yang dipimpin oleh Dr. Dodi Tricahyono PhD, beserta tim, ada Bu Riz, kemudian Ibu Nidia, dan Bapak Muhammad Awaludin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Kemudian juga Mbak Febri yang senantiasa setia, aktif untuk mensupport timnya Pak Dodi Tricahyono. Sekali lagi, salam hormat yang tertinggi, terima kasih, hatur nuwun Pak Dodi dengan timnya yang luar biasa. Saya tahu betul perjuangan mulai dari bulan Februari sampai dengan Mei, berjuang untuk menghasilkan naskah akademik. Yang naskah akademik ini dibuat, disusun berdasarkan kesepakatan pada saat seluruh rektor beserta rekan-rekan di kantor Yayasan Pendidikan Telkom melaksanakan workshop Restra dan TUNC di bulan Januari 2022. Sekaligus diperkuat dengan hasil kesepakatan pada Rapim pertama YPT Group yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022. Dua rekomendasinya adalah agar dibuat naskah akademik tentang TUNC sebagai salah satu referensi yang menguatkan, menjadi latar belakang yang kuat untuk implementasi dari program reaktivasi TUNC di tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua, izinkan kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Pak Rektor dan rekan-rekan seluruh wakil rektor, tentu atas support dari kawan-kawan di Telkom University, maka
tidak hanya naskah akademik yang kebetulan Pak Dodi dan tim home base-nya di Telkom University, tapi juga sampai dengan hari ini, siang hari ini, kick off akan dilaksanakan dan dilaksanakannya di lingkungan Telkom University. Kenapa dilaksanakan langsung dan daring dari Telkom University? Karena TUNC, PU-nya adalah Telkom University. Baik, Bapak Ibu, izin saya akan menyampaikan resume, ya, sekali lagi resume tentang isi dari naskah akademik TUNC yang disusun oleh timnya Pak Dodi. Detail dari dokumen hasil naskah akademik ini tentu kami akan disampaikan oleh Pak Dodi ke seluruh rektor di lingkungan Direktorat Higher Education Surabaya, Purwokerto, Jakarta, dan khususnya kepada teman-teman yang ada di Telkom University Bandung, agar menjadi referensi dan sekaligus menjadi bahan untuk disosialisasikan, disampaikan ke seluruh jajaran yang ada di masing-masing Lemdiktinya. Baik, monggo kita mulai saja yang pertama, Bapak Ibu. Jadi gagasan tentang TUNC itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ratih, sudah dimulai di tahun 2015. Yang waktu itu niat awalnya atau orientasinya adalah bagaimana program Telkom University National Campus itu mampu secara real mendukung program pemerintah. Waktu itu presidennya Pak SBY, yaitu program MP3EI, ya, Master Plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang waktu itu digaungkan di sekitar tahun 2015. Namun pada praktek dan implementasinya, regulasi belum memungkinkan untuk melaksanakan konsep TUNC yang digagas di tahun itu. Oleh karena itu, kita freeze dulu, rekan-rekan memfreeze dulu sampai dengan situasi dan kondisi memungkinkan untuk direaktivasi kembali. Nah, di era kepemimpinan Mas Nadiem Makarim, regulasi mengalami relaksasi dan menjadikan memungkinkan kita untuk melakukan reaktivasi terhadap inisiasi program TUNC di tahun 2022 ini. Setidaknya rekan-rekan ada 7 yang melatar belakangi reaktivasi TUNC ini. Yang pertama tentu kita tidak bisa kita mendapatkan arahan sekaligus bimbingan, ya, dari pembina kita, yaitu Pak Afriwandi dan Pak Budi, CHGO dan Direktur Strategik Bisnis Telkom, untuk memulai lagi mereview sekaligus mencoba untuk melakukan inisiasi mengaktifasi lagi konsep TUNC secepatnya dan khususnya dimulai di tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang semakin longgar, semakin memungkinkan melakukan penyatuan lembaga yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah faktanya brand image Telkom University sampai dengan hari ini dirasakan oleh masyarakat menjadi brand image yang terbaik, salah satu PTS atau private university yang terbaik di Indonesia. Yang keempat adalah sumber daya kita siap untuk melakukan reaktivasi dan mendukung, ya. Kemudian yang ketiga adalah Lemdikti existing kita di 4 Lemdikti kita, faktanya adalah kita sebut dengan terjadinya sister kampus. Jadi ada 15 prodi yang ada di Lemdikti kita yang 4 itu yang sama, yang masing-masing punya standar yang berbeda-beda. Nah, kita ingin itu tidak terjadi di kemudian hari, ya. Kemudian tentu kita menginginkan akselerasi peningkatan kualitas Lemdikti kita, dan yang terakhir ini memang salah satu dari saran kuatnya dari pembina kita, khususnya Pak Budi Setiawan, pendidikan yang dikelola oleh Telkom University National Campus harus basisnya adalah berbasis pendidikan yang didukung oleh teknologi digital secara masif, lebih kuat lagi dari apa yang dilakukan oleh sekarang ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa TUNC direaktivasi lagi di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan TUNC dibentuk, ya. Nah, ini filenya agak ke bawah, tapi saya hafal betul. Salah satunya adalah untuk merespon dan menjawab 3 permasalahan mendasar pendidikan dari
bangsa kita. Apa yang 3 itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah angka partisipasi belajar dari siswa di Indonesia masih rendah. Yang kedua adalah pemerataan kualitas pembelajaran juga masih rendah. Dan yang ketiga adalah pemerataan kualitas, pemerataan distribusi lulusan juga masih belum merata di seluruh Indonesia. 3 latar belakang ini yang salah satunya menjadi background kuat, latar belakang kuat bagi kita untuk meluncurkan atau mereaktivasi TUNC di tahun 2022 ini. Next. Nah, dalam proses penyusunan naskah akademik oleh tim riset, Bapak Ibu, tentu tim tidak meninggalkan aspek-aspek yang terkait dengan strategic situation analysis, baik yang eksternal maupun yang internal. Apa saja yang disentuh oleh rekan-rekan ketika mengolah SSA eksternal? Yang pertama adalah hal yang terkait dengan yuridis, kemudian yang terkait dengan bagaimana opini dari kawan-kawan kita yang di Dikti maupun di LL Dikti, ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur waktu itu. Secara maraton betul-betul dikelola dan diakses oleh timnya Pak Dodi waktu itu. Kemudian bagaimana arah pendidikan tinggi ke depan kita. Kemudian prediksi masa depan dari lingkungan makro seperti apa. Ini diskusinya melalui forum FGD 1 maupun FGD 2. Kemudian yang ketiga, bagaimana situasi kompetisi kita, situasi kompetisi di lingkungan sekitar Lemdikti kita, ya, terkait dengan kompetitor. Kompetitor pun juga diakses, ya. Seingat saya BINUS dan Muhammadiyah itu juga dikunjungi oleh timnya Pak Dodi untuk mendapatkan opini-opini yang terkait dengan SSA eksternal. Dan yang terakhir adalah industri. Sebelum masuk ke SSA internal, Bapak Ibu, izin saya juga menghaturkan terima kasih kepada siapapun dari rekan-rekan yang pada FGD 1 dan FGD 2 terlibat aktif di dalam proses diskusi, penyusunan, pematangan dari konsep naskah akademik dari TUNC ini, yang saya betul pada situasi Ramadan, puasa Ramadan, seharian kita diskusi, ya, dengan rekan-rekan para rektor, para wakil rektor, dan seluruh yang terlibat di diskusi pertama maupun yang kedua. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sangat intens dan sangat fokus pada melaksanakan diskusi di FGD 1 dan FGD 2. Lanjut, Mas. Nah, yang untuk SSA internal, Bapak Ibu, ya, hal-hal yang dieksplor oleh tim riset itu salah satunya adalah terkait dengan bagaimana stakeholder kita dikelola, kemudian bagaimana profil existing dari Lemdikti kita, dan bagaimana reputasi dan rencana dari pengembangan itu dibuat. Nah, dari SSA eksternal dan internal ini, maka disusunlah analisis. Next. Nah, analisis SWOT. Ini saya harus maju ke depan supaya bisa nggak miring-miring gitu ya. Iya, perlu dihafalin tadi pagi, Pak. Enggak, sudah saya baca beberapa kali, tapi kita coba hal-hal yang penting aja terkait dengan SWOT, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan. Jadi rekan-rekan, kita punya kekuatan, kita juga punya opportunity, selain itu kita juga punya weakness dan threat. Jadi dari kekuatan yang kita miliki, Bapak Ibu, kita memiliki brand image yang kuat, kemudian brand coverage juga yang luas. Di sisi lain, di opportunity itu ada pengembangan, ya, terjadi fenomena pengembangan multi kampus di sekitar kita, ya. Ada Muhammadiyah, kemudian BINUS, berikutnya Gunadarma, seingat saya Pak Dadan, ya. Itu yang perguruan tinggi yang di dalam negeri, ya. Perguruan tinggi di luar negeri, itu info yang terakhir yang kami dapatkan, juga regulasi pemerintah tidak bisa menahan mereka untuk masuk ke Indonesia. Artinya apa? Multi kampus yang dikelola oleh perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri dibuka oleh pemerintah. Kemudian arah pengembangan pendidikan tinggi menuju lifelong learning kita. Kemudian adanya kelonggaran regulasi ini menjadi peluang buat kita untuk mereview dari konsep TUNC yang kita punya. Kemudian di weakness, rekan-rekan, ada dua hal yang terkait dengan kualitas dan kuantitas sekaligus kualitas sumber daya, yaitu terjadinya disparitas. Faktanya seperti itu antara rekan-rekan yang di Bandung dengan yang di Surabaya,
dengan yang rekan-rekan di Purwokerto maupun yang di Jakarta. Ya, itu menjadi catatan tim riset untuk menjadi analisa di bagian analisa dari SWOT ini. Kemudian ada juga di trade itu kompetitor mengembangkan universitas multi kampus, kemudian universitas dunia sudah mengembangkan university yang multi kampus. Ya, regulasi pemerintah sudah kemungkinan besar tidak bisa menahan mereka untuk masuk ke Indonesia. Bapak Ibu, terkait dengan SWOT ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, lingkungan di sekitar kita sudah berubah. Lingkungan pengelolaan pendidikan di sekitar Telkom University maupun 3 LEMDikti kita sudah sedemikian berubah. Sementara ada tuntutan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah tugas luhur, tanggung jawab luhur yang 3 tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah kewajiban bahwa seluruh LEMDikti kita wajib untuk terus tumbuh dan sustain, berkelanjutan. Nah, 2 hal inilah yang menjadi latar belakang yang hendaknya menjadi semangat bersama buat kita. Bagaimana kita harus tumbuh dan sustain, dan bagaimana kita mampu menjawab tanggung jawab luhur dari bangsa kita untuk menyelesaikan 3 hal masalah besar pendidikan kita di Indonesia. Oleh karena itu, dari SWOT ini Bapak Ibu, tim merumuskan, menetapkan, meyakini bahwa strategi yang dipakai adalah strategi pengembangan market atau market development yang terbagi menjadi 2, agresif maupun yang terbatas. Lanjut, Mas. Nah, keputusan penyatuan LEMDikti, ya, landasan hukum kita melakukan penyusunan naskah akademik dan seterusnya. Untuk ujungnya dalam melakukan reaktivasi TNC ada 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah referensi kita ada pada peraturan menteri, ya, peraturan menteri nomor 7 tahun 2020 yang diturunkan menjadi surat keputusan Dirjen nomor 63 tahun 2020. Nah, ini menjadi referensi kita. Maka keputusan pada saat kita melakukan FGD 2 kemarin dengan rekan-rekan para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi yang ada di LEMDikti kita, bentuknya adalah penyatuan LEMDikti yang nantinya di bawah Telkom University Bandung. Jadi yang di Purwokerto, yang di Jakarta maupun yang di Surabaya, bentuknya adalah Telkom University cabang Surabaya, cabang Purwokerto, dan cabang Jakarta. Apa plus minusnya? Yang jelas dengan penyatuan ini positifnya, maka regulasi mengizinkan. Yang kedua adalah akselerasi bisa dilakukan, ya ketika efektivitas dan efisiensi bisa didapatkan, waktu pelaksanaannya bisa cepat, sekaligus biaya yang dibutuhkan relatif lebih rendah dibandingkan ketika kita memilih pilihan-pilihan yang lainnya, yaitu pilihan otonom. Lanjut, Mbak. Referensi akademik juga dilakukan oleh teman-teman tim, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Referensi salah satunya adalah dari Ewers tahun 2000, ya, dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyatuan perguruan tinggi tahun 2000 berarti sudah 22 tahun yang lalu, gitu ya, sudah menyatakan bahwa penyatuan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi multi kampus hendaknya harus menjawab permasalahan pertama terkait dengan kualitas program, harus berorientasi pada layanan mahasiswa, efisiensi sumber daya maupun biaya. Yang terakhir adalah menghapuskan silo-silo antar unit. Berangkat dari sana, maka naskah akademik kita konsepnya itu merekomendasikan bahwa konsep dan prinsip pengembangan TNC mempertimbangkan 2 dimensi. Yang pertama adalah value-nya, yang kedua adalah proses inisiasi yang dipilih, yang dirancang dari yang lebih mudah dahulu. Merujuk dari 2 hal tersebut, Bapak Ibu, maka prinsip-prinsip implementasi TNC yang paling mendasar dan tidak boleh untuk ditinggalkan adalah pertama, pelaksanaan aktivasi TNC haruslah compliance. Yang kedua, tetap mengedepankan aspek kesejahteraan. Yang ketiga, capaian-capaian existing tidak boleh, ya, tidak boleh turun, ya, tidak boleh melemah, turun atau kualitasnya semakin drop. Dan yang terakhir, yang keempat adalah salah satunya adalah apapun dinamika terkait dengan reaktivasi, kualitas pembelajaran harus tidak boleh terganggu. Meningkat boleh,
tetap diupayakan tidak terjadi, turun tidak boleh. Pilihan kita adalah kualitas layanan tidak boleh terganggu apapun dimensi dinamika yang terkait dengan aktivasi yang dilakukan di dalam proses penyatuan dari 4 Lemdikti kita. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran Bapak Ibu yang direkomendasikan, struktur organisasi yang direkomendasikan oleh kawan-kawan timnya Pak Dodi, tim riset ya. Jadi Rektor Telkom University, gambaran umumnya, kemudian Warek 1 sampai dengan Warek 4, di bawahnya ada struktur organisasi berbasis akademik, kemudian yang warna kuning itu TONC cabang 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam proses implementasinya selama 4 sampai 5 tahun ini, proses transisinya nanti akan dibentuk TONC Transformation Office yang langsung nanti dikelola atau bertanggung jawab kepada Rektor Telkom University. Jadi ini menjadi organ penting pada saat proses transformasi, Pak Prof Adi, Pak Rektor. Nah, nanti seperti apa desainnya kita akan diskusikan lebih detail dengan tim-tim di masing-masing bidang yang nanti akan dituangkan dalam tim Satgas implementasi TONC. Monggo lanjut, Mas. Nah, ini desain untuk bagaimana struktur organisasi yang di cabang-cabangnya, ya, yang di Jakarta, yang di Purwokerto, dan yang di Surabaya. Gambarannya adalah seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ada direktur eksekutif, kemudian di bawah direktur eksekutif ada direktur akademik dan PPM, direktur sumber daya, direktur kemahasiswaan dan admisi. Di level akademiknya itu kami sementara ini atau nanti kita ini bareng-bareng kita berikan label atau kita berikan nama dengan kepala departemen dan kepala departemen di masing-masing disiplin keilmuannya. Jadi kepala departemen X, kepala departemen Y, dan seterusnya, ya. Yang di bawahnya akan mengelola prodi-prodi, ya, di masing-masing disiplin ilmunya. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana pelaksanaan transformasi dilakukan. Jadi rekan-rekan, reaktivasi TONC pada prinsipnya adalah sebuah proses transformasi, ya, transformasi kelembagaan. Kalau kita diskusi dengan rekan-rekan di Direktorat Kelembagaan Kementerian, transformasi yang kita akan jalani adalah pada prinsipnya ada transformasi yang multi years, yang berlangsung tidak bisa dalam satu periode waktu, tapi direncanakan secara hati-hati, secara seksama dan terukur, ya, yang kita mulai di tahun 2022 sampai dengan 2024 untuk fokus kepada lembaga pendidikan tinggi yang di bawah Yayasan Pendidikan Telkom saat ini, yaitu Purwokerto, Jakarta, dan Surabaya. Dan tahun 2022, ya, atas kesepakatan maka ITTJ atau IT Telkom Jakarta menjadi yang pertama untuk dilakukan proses penyatuannya. Oleh karena itu, segera ketika kick off ini nanti akan dilaksanakan oleh Pak Dirut, rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas, tim Satgas implementasi, sesegera mungkin untuk segera merapatkan barisan, menyusun rencana dan menyusun action plan yang akan kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita fokus dulu untuk penguatan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Setelah itu selesai, mantap dan beri manfaat, baru kita akan bergerak untuk pengembangan yang selanjutnya. Jadi strategi transformasi seperti digambarkan di slide ini Bapak Ibu, ya. Multi years mulai 22 sampai dengan munculnya atau cita-cita kita terwujud, yaitu Telkom University Global Campus. Monggo Mas, lanjut. Next. Nah, ini kira-kira indikator-indikator yang kita akan yang direkomendasikan oleh tim riset yang akan menjadi guidance bagi kita untuk merealisasikan Telkom University National Campus dari tahun 2022 sampai 2028. Tentunya dengan visi yang sudah dilakukan penyesuaian, ya. Visi kita yang direkomendasikan oleh timnya Pak Dodi adalah menjadi universitas terkemuka di Indonesia yang memberikan pengalaman pembelajaran digital terkini, berperan aktif dalam pengembangan teknologi, sains, dan seni berbasis teknologi informasi di tingkat lokal, nasional, dan global. Next, Mas. Nah, lanjutannya dari bagian dari strategi
implementasi, Bapak Ibu, sudah didesain juga bagaimana apa yang coba turunkan lagi Mas ya. Ya, ini basis pengembangannya adalah berbasis ya, ada 4 level yaitu learning and growth. Nah, strategi map-nya ya, strategi map-nya itu basisnya pertama learning and growth, kemudian internal proses, kemudian student and connectivity, kemudian yang terakhir adalah finance. Nah, keempat dari frame ini referensinya adalah referensi balance scorecard fully ya. Turunannya detail mungkin nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi strategic map sudah menjadi salah satu rekomendasi dari tim riset kita. Kemudian tidak ketinggalan juga strategic inisiatif yang salah satunya adalah bagaimana sejak dini, sejak awal kita sudah merencanakan melakukan mapping terhadap risiko-risiko yang akan muncul, sekaligus bagaimana mitigasi itu akan dilakukan dan diturunkan menjadi sebuah program, sehingga apapun yang kita lakukan pada saat reaktivasi, harapannya adalah risikonya bisa teridentifikasi, terminimalisasi. Syukur-syukur insya Allah kita inginkan tidak memberikan dampak yang tidak baik kepada customer kita, yaitu pada adik-adik mahasiswa kita yang menitipkan masa depannya di lembaga pendidikan yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Lanjut Mas. Nah, ini adalah action plan ya, distribusi waktu dengan pekerjaan yang segera setelah diaktifasi atau setelah di kick off siang hari ini sudah mulai kita kawal untuk kita laksanakan secara seksama, bersama-sama ya, secara kolaboratif antara semua bidang yang ada di dalam kesatgasan yang nanti akan di kick off oleh Pak Dirut kita, Pak Dodi Irawan. Jadi kita mulai di bulan Juni ya, tahun ini, bulan Juni sampai Desember cukup padat kegiatannya rekan-rekan. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri ya untuk mengkawal ini sebaik-baiknya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ketika mindsetnya sama, spiritnya sama, niatnya sama, maka insya Allah proses apapun yang kita desain akan kita bisa jalankan lebih baik lagi. Lanjut. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ini slide yang terakhir ya terkait dengan action plan. Jadi sebelum saya menutup laporannya, Pak Dodi dan rekan-rekan semuanya dan hadirin yang saya hormati, transformasi di seluruh lembaga pendidikan tinggi kita bukan yang hal baru. Transformasi sudah menjadi istilah Pak Herwe dan Mas Heru di DAE, sudah menjadi DNA kita ya. Kita ambil contoh Jakarta. Jakarta sudah punya pengalaman melakukan transformasi organisasi dari mulai Akatel sampai dengan hari ini menjadi ITTJ. Purwokerto juga pernah melakukan yang sama dari mulai Akatel, kemudian sekolah tinggi sampai dengan institut. Surabaya demikian. Telyu juga hari ini sebesar ini menjadi yang terbaik juga, lahir dari sebuah proses transformasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menghimbau saya mengajak kepada rekan-rekan, yuk kita coba melakukan perubahan akibat perubahan lingkungan yang tadi sudah saya sampaikan, untuk kita lebih baik lagi memberi manfaat kepada bangsa dan negara, sekaligus memastikan bahwa kita insya Allah bisa tumbuh terus dan memiliki keberlanjutan di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat maupun bangsa dan negara. Sekali lagi, ini bukan hal yang baru, yang kita butuhkan ke depan adalah kita samakan tekad, kita satukan niat untuk menjadikan kita lebih bermanfaat kepada negara maupun kepada stakeholder kita masing-masing. Demikian laporan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Joko atas paparan hasil kajian naskah akademik Telkom University National Campus. Baik, untuk implementasi dari kajian tersebut, tentunya kita akan membentuk sebuah tim implementasi Telkom University National Campus. Terkait susunan tim tersebut dan apa sih kira-kira tugas dan tanggung jawabnya akan dipaparkan oleh VP Higher Education Development, yaitu Bapak Heru Priyanto. Kepada Bapak Heru kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirut DPT, Bapak Dodi, kemudian beserta PUD,
Kemudian saya menghormati pula pada Bapak Rektor Telkom University yang hadir secara online, Bapak Prof. Adi Wijaya, beserta Bapak Ibu Wakil Rektor. Kemudian saya hormati pula para Rektor ITTS, beserta jajaran, kemudian Pak Arif, ya, kemudian Pak Rektor IDTP, Bapak Arfi, beserta jajaran, hormati pula. Kemudian ini Bapak Rektor yang akan jadi pengantin pertama, Rektor ITTJ, Bapak Agus Ahmad Suhendra, beserta jajaran juga. Kemudian yang saya hormati pula adalah para peneliti, tim peneliti Pak Dodi beserta tim. Perkenankan kami menyampaikan susunan dari tugas dan susunan dari tim implementasi TWNC. Bisa tolong di display, Pak. Jadi setelah kita menyelesaikan pembuatan naskah akademik dan kemudian kami sampaikan kepada para pimpinan untuk diambil keputusan strategis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Kita akan lanjutkan tahap berikutnya dengan persiapan implementasi TWNC, di mana kita membentuk tim yang melibatkan seluruh elemen dari yayasan dan juga dari BPK dan dari Lemdikti. Tugas pokok dari tim ini adalah pertama, menyusun dokumen perencanaan ya terkait dengan kegiatan pra-implementasi, implementasi, dan juga post-implementasi TWNC yang nantinya akan menjadi input dan basis bagi PMO ya tadi yang TTO, TWNC Transformation Office, dalam mengawal setelah keluar izin tentang penyatuan lembaga, di mana rancangan kebijakan dan rancangan implikasi-implikasi yang terkait dengan implementasi TWNC ini diharapkan sudah bisa terantisipasi secara detail. Kemudian tugas yang kedua adalah mengelola implementasi penyatuan kelembagaan TWNC dan turunan operasionalnya. Karena ini sebuah perubahan besar yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh BPK, harus melibatkan seluruh elemen dari TELU maupun dari institut. Kemudian yang ketiga adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi implementasinya secara bertahap. Dan berikut adalah susunannya. Mohon maaf, mungkin ini terlalu kecil untuk dibaca, saya bacakan, tapi dokumen ini sudah kami sebarkan juga kepada seluruh pihak yang terlibat. Untuk pengarah dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan juga Dewan Pengurus, yang mungkin sekedar update Bapak Ibu sekalian, Pembina, Pengawas, semua sudah mendukung sekali rencana pembentukan TWNC ini, bahkan memberikan tantangan. Tadi seperti target student body 100.000 itu adalah tantangan dari Dewan Pembina. Terus kemudian tantangan agar ini benar-benar berdampak bagi seluruh dari seluruh Indonesia lah, bagi bangsa gitu. Kemudian narasumber nanti kami meminta Bapak Rektor TELU, Rektor ITTP, Rektor ITTJ, dan Rektor ITTS untuk bisa menjadi narasumber. Kemudian ketua tim implementasi ini adalah Direktur Higher Education. Jadi karena mengingat besarnya dampak strategis dari program ini, maka Bapak Direktur harus menjadi pimpinan. Berikutnya wakilnya adalah Bapak Direktur Share Service, Bapak Yudi. Sepertinya tanpa dukungan di Share Service ini akan susah ini Pak. Semua butuh uang sepertinya. Kemudian dari SVP, di Pak Asep, SVP BPM, Pak Asep Mulyana juga sebagai wakil. Untuk Pak Agung, mohon maaf tidak dapat jabatan Pak di sini. Kemudian berikutnya adalah bidang sekretariat dan humas, di mana nanti akan VP HED sebagai koordinator, kemudian melibatkan rekan-rekan sekretariat dan humas juga di semua
Lemdik terkait. Kemudian untuk bidang legal dan risk management adalah VP Legal, nanti sebagai koordinatornya. Selanjutnya untuk bidang keuangan, VP Finance, itu sebagai koordinator, nanti juga akan melibatkan seluruh direktur, kabak, keuangan, bahkan para wakil rektor juga kami minta ikut terlibat setidaknya untuk bisa memberikan masukan dan arahan-arahan kepada tim. Kemudian bidang sarana prasarana itu akan dipimpin oleh VP Logistik dan Aset. Kemudian nanti juga akan melibatkan sama rekan-rekan direktur logistik, kabak logistik, dan juga Warek 2 dari semua Lemdik. Kemudian bidang infrastruktur dan IT itu dipimpin oleh VP IT, di mana nanti juga akan melibatkan direktur IT dan kabak IT yang ada di semua Lemdik. Plus di sini juga sama wakil rektor terkait akan dilibatkan. Nah, ini mohon maaf ini wakil rektor ini kalau untuk wakil rektor bidang 2 ini terlibat di banyak bidang. Ya mohon bisa membelah diri nanti Pak sebaik mungkin. Tapi nanti kita atur, kita manage bagaimana caranya agar setidaknya inputan dan masukan bisa sampai ke teman-teman untuk kemudian dirumuskan seperti apa oleh tim. Bidang SDM dan budaya akan dipimpin oleh VP Human Capital, VP HC YPT, melibatkan Dir SDM dan juga Dir HC dan Kabak HC di setiap Lemdik, dan WR2 sekali lagi juga akan involve di sini. Jadi kalau honor mungkin itu di daftar hadir bakal paling banyak honornya Pak. Warek 2. Kemudian bidang tata kelola dan penjaminan mutu itu akan dipimpin oleh VP Strategic Planning YPT yang akan juga melibatkan unit relevan yang terkait di masing-masing Lemdik. Bidang akademik dan di mana di dalamnya juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat itu akan dipimpin oleh VP HSP Pak, ini khusus beliau saya sebut namanya Pak Heru Wianto begitu karena beliau dosen saya gitu. Privilege Pak. Sekaligus juga kali ini paling berat Pak tugasnya karena nanti dari masing-masing Lemdik saja yang terlibat adalah WR1 dan WR4 ya ataupun WR3 kalau dari Lemdik yang lain dari institut. Nah, ini termasuk paling berat ini. Mohon izin Pak Heru. Kemudian di bidang kemahasiswaan juga kami minta VP HSP sekali lagi Bapak Heru Yanto juga untuk ikut mensupervisi menjadi koordinator dari tim yang terlibat dalam merencanakan kebijakan yang terdampak oleh TWNC. Nanti akan melibatkan juga seluruh direktur dan kabak terkait. Kemudian untuk bidang admisi selaku koordinator adalah VP HED. Ya, saya juga double Pak Heru biar ikut nemanin. Bersama direktur admisi dari Telyu dan juga para WR3, kami mohon juga bisa terlibat ikut memberikan masukan begitu. Kemudian para kabak terkait ya di Lemdik yang lain. Kemudian ya demikian sepertinya sudah semua ringkasannya saya bacakan Bapak Ibu tentang tim implementasi ini, dan kami mohon Bapak Dirut untuk bisa memberikan tanda dukungan kepada seluruh tim ini agar bisa bekerja dengan maksimal. Next. Nah, kalau untuk jadwal tadi sudah sempat di-share secara disampaikan juga oleh Pak Andi, tapi kalau sekarang mungkin maknanya udah beda. Pada saat membaca pertama tadi kan, oh ya itu ada jadwal, oke begitu. Tapi kalau sekarang begitu disampaikan jadwal ini, maka nama-nama yang kemudian tadi masuk dalam tim
sudah bisa berhitung. Berarti kira-kira akan seberapa sibuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan TWNC ini. Perlu kami sampaikan, untuk yang merah adalah jadwal kita untuk bulan ini. Jadwalnya adalah kick off, kemudian di yang biru itu sudah mulai untuk persiapan yang terkait dengan ITTJ. Biru adalah jadwal tim mulai bekerja. Kita dari sekretariat, sekretariat tim akan mengatur ada setidaknya minimal 3 kali workshop besar, begitu. Pertama plan, kedua review, yang ketiga finalisasi. Nah, tetapi di dalam setiap tim tentunya tadi kalau butuh ada workshop-workshop mini tersendiri, itu akan difasilitasi juga. Itu yang untuk yang biru. Terus kemudian harapan pada saat bersamaan sekretariat itu akan mulai menyusun borang untuk pengajuan izin penyatuan ke Lemdik, ke Kementerian. Target kami adalah September kita submit borangnya, dan harapan kami Oktober sudah bisa ada izin persetujuannya dari Dikti. Kenapa kami set cuma sebulan? Kami optimis bahwa ini akan didukung karena kita sudah audiensi dengan Pak Lukman. Mudah-mudahan beliau juga mendukung dengan secara konkret gitu ya, dengan mungkin memberikan persetujuan Oktober. Nah, secara paralel tadi setelah tim yang lain juga menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan terkait dengan TWNC sesuai bidang masing-masing. Jadi harapannya pada bulan Oktober akan keluar izin, maka pada bulan tersebut juga akan dilakukan istilahnya itu soft launching. Soft launching dalam bentuk konsolidasi internal dulu. Soft launching berupa launching TWNC yang kemudian ada juga diikuti dengan team building yang melibatkan seluruh terutama ITTJ, TELU, dan BPK. Mungkin harus menyatukan. Kalau sekarang kita baru menyatukan niat, mungkin nanti sudah lebih dari niat, tapi sudah menyatukan jiwa raga begitu. Harapannya kemudian sudah mulai running mengeksekusi apa yang sudah direncanakan oleh tim Satgas. Nah, pada saat sudah keluar SK ini, maka untuk implementasinya akan dikoordinatori, akan dimanage oleh beliau yang terpilih sebagai PMO ataupun tadi TWNC Transformation Office, yang nanti termasuk dalam desain strukturnya akan dibahas oleh bidang HC. Jadi setelah itu maka tim sebenarnya kalau untuk tim yang tim implementasi ini pada sesi berikutnya saat ITTS itu hanya berupa review. Kerja berat mungkin di awal yang di biru ini, tapi di tahap berikutnya saat ITTS kita sudah tidak perlu kerja berat, mungkin kita tinggal update dari sisi review terhadap kemarin seperti apa, harus ada penyesuaian kebijakan seperti apa, gitu. Nah, tetapi yang kerja yang berat adalah dari TTO tadi, Transformation Office-nya, untuk memastikan apa yang sudah didesain itu bisa dieksekusi di lapangan. Khususnya yang terus terang kami juga berpikir cukup berat adalah soal akademik ya, Bapak Ibu, karena terkait dengan siswa siswa kita. Dan harapannya juga berarti setelah ITTJ sudah melebur menjadi TWNC 1, maka Surabaya yang kuning itu berjalan, melakukan proses persiapan. Harapan kita lebih cepat, mungkin bahkan perizinannya bisa keluar mungkin sebelum lebih maju ya, jadi bulan Juni atau Juli gitu. Nah, kemudian yang kuning prosesnya sama. Kemudian di tahun 2024 barulah ITTP. Jika semua sesuai rencana, maka pada tahun 2024, harapannya paling awal 2024 begitu, itu sudah menyatu semua secara kelembagaan. Kemudian secara operasional proses sudah bisa berjalan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan tim implementasi TWNC. Mohon dukungan, mohon doa dari semua agar niat baik kita yang sekarang sudah mulai semakin dekat dengan tujuan
bisa tercapai yang kita cita-citakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru Priyanto yang telah menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab dari tim implementasi Telkom University National Campus. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama arahan dari Bapak Direktur Utama YPT terkait implementasi Telkom University National Campus ini. Baik, kepada Bapak Dodi Irawan kami persilahkan. Pak Andi Joko, maskernya mau diambil nggak? Harus pakai ini ya? Enggak usah. Nah, izin saya yang lepas masker. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Ada yang online. Jadi izin menyapa dulu. Mendingan yang disapa yang jauh ya, kasihan ini. Jadi di online ada pimpinan Telkom University, Profesor Adi Wijaya. Assalamualaikum Pak Don. Ya, izin pinjam tempatnya nih ya, Prof Adi beserta jajaran, tapi jajarannya ada di sini. Nah, Iya. Lengkap di sini, Prof. Di sini ada Pak Dadan, ada Pak Henry, ada Bu Dida, ada Bu Rina. Terima kasih sudah hadir. Beserta jajaran yang lain mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu. Lalu pimpinan IT Telkom Purwokerto, Pak Arfianto Fahmi dan jajaran ada di sini. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam gitu ya. Miring-miring soalnya layarnya di samping, Mbak. Jadi miring-miring dikit. Siap. Lalu IT Telkom Surabaya pimpinan Pak Tri Arif Sarjono dan jajaran. Assalamualaikum. Ada ya? Oh iya itu kelihatan. Ah iya Pak. Itu lalu ITTJ Pak Agus Ahmad dan tim dan jajaran. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Lalu pimpinan Badan Pelaksana Kegiatan tadi sering disebut namanya satu persatu ya, ada Pak Agung, ada Pak Andi Joko, ada Pak Yudi, ada Pak Asep. Lalu nah ini juga ikut online ini ya. Ada anggota tim implementasi Telkom University National Campus ini terdiri dari rekan-rekan semua yang ada di BPK maupun yang di lembaga-lembaga dan bagian di Lemdikti gitu ya. Lalu kepada tim peneliti ya, ada yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis yang sudah menyusun materi tadi. Mengerikan namanya kalau Pak Andi Joko, singkatannya apa Pak? Naskah akademik itu singkatannya apa? Nasdem katanya. Wah, mengerikan sekali singkatannya. Nggak boleh politik ya kita ya. Jadi singkatannya jangan Nasdem. Padahal naskah akademik maksudnya gitu. Koordinatornya Bapak Dodi juga, Dodi Tricahyono dan tim, tapi saya dengar tadi ada nama Pak Muhammad Awaludin ya. Nah, itu senior saya, salam buat beliau. Kalau memang hadir syukur, kalau enggak salam deh. Gitu. Bekas BOD kita di periode 2012 sampai berapa gitu ya. Salam hormat. Enggak, Pak. Nah, ini kendalanya. Saya dikasih pointer, tapi semua pointer saya sudah dibacakan Pak Andi Joko nih, gitu. Jadi harus mikir sendiri. Jadi ini adalah pointernya Pak Andi Joko yang dikasihkan ke saya, gitu. Jadi susah kan, gitu ya. Nah, tapi oke, nggak apa-apa. Jadi luar biasa tadi pemaparannya Pak Andi Joko sudah cukup lengkap. Strategi institution analisisnya sudah ada, strategi formulasinya sudah ada, gitu ya. Strategi implementasinya pun sudah mulai ada sampai jadwal, gitu ya. Ya bagus dan kita
nggak ada yang sempurna di awal gitu ya. Tapi sambil jalan, sambil kita perbaiki. Karena ada momentum yang harus kita ambil. Informasinya momentum ini sekarang gitu ya. Jadi keputusan untuk ini jalan itu kita ambil tentu dengan resiko-resiko yang sudah kita perhitungkan. Jadi calculated risk-nya tentu sudah dipelajari oleh tim gitu ya. Nah, nanti tentu ada pertanyaan, siapa yang menjamin transformasi Telkom University menjadi Telkom University National Campus nanti akan berhasil? Wah, ini pertanyaan paling susah di dunia, ya enggak? Siapa yang bisa menjamin gitu? Tak seorang pun yang ada di sini, duduk di sini, maupun yang di online itu yang bisa menjamin. Tapi enggak apa-apa. Nanti mungkin akan terjawab di akhir. Sorry, waktu saya berapa menit, Pak Andi Jowo? 20 ya. Sudah habis 5 menit nih. Oke. Jadi begini, mungkin menjawab pertanyaan dulu. Tadi sudah sempat latihan saya sama teman-teman. Pertanyaannya adalah gini. Kenapa sih kok kita ada di sini gitu ya. Nah, itu dulu harus menjawab. Mengapa kita ada di sini? Jawabnya juga susah ternyata. Nah, begini. Mungkin rekan-rekan bisa membayangkan dan ingat dulu ada kata-kata bijak yang sering disampaikan Pak Dahlan Iskan waktu itu. Kita ada di sini itu bukan kebetulan, kata beliau. Mengutip kata-kata zaman dulu yang. Jadi kita di sini itu Allah membuat kita di sini, menetapkan kita di sini itu ada maksudnya. Kita aja yang nggak tahu kenapa kita ada di sini gitu. Tapi setelah kita masing-masing duduk di situ, pelan-pelan kita tahu mengapa kita di situ. Jadi kemungkinan besar kita ada di sini, di dunia pendidikan ini, mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda tadinya, sekarang ada di sini bersama-sama menempati posisi tersebut, masing-masing itu ada di masing-masing di BPK, ada yang di TELU, ITTP, ITTS, ITTC, dan seterusnya dengan posisi masing-masing, tentu ada maksudnya. Lah mungkin kalau ini tujuan mulia yang harus kita jalankan, inilah salah satu tugas kita. Kenapa kita ada di sini? Kalau enggak, kita enggak usah khawatir juga. Karena saya berdiri di sini, direksi PPK juga ini, belum tentu bulan depan masih di sini kan, gitu. Berarti tugasnya bukan itu nanti gitu. Kalau bulan depan kita udah berubah semua ya, berarti tugas kita bukan itu. Gitu. Tapi saat ini, momentum ini, itulah kita gunakan. Salah satu yang menjawab, mengapa kita di sini? Nah, itu yang pertama. Jadi pertanyaan nanti nggak usah dijawab dulu. Dalam hati aja sudah tahu lah ya jawabannya. Jadi yang berikutnya adalah untuk menjadi besar itu kita harus berpikir besar gitu ya. Kalau dulu ada buku yang pernah ditulis senior-senior kita itu, kita berpikir mega namanya gitu ya. Kalau Mas Hendri udah apalah ya, yang sering ikut asesmennya Telkom itu apa? Jadi tadi kalau yang disampaikan Pak Andi Joko itu kalau ikut asesmennya gitu ya Mas Hen ya, wah gitu panjang lebar itu. Tapi idenya begini, kalau kita berpikir mega, berpikir besar, maka yang makro dan mikro akan dapat semuanya. Dan sebaliknya, kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita berpikir untuk yang kecil, untuk kita sendiri, belum tentu kita dapat yang besar. Kalau kita hanya memikirkan keluarga kita sendiri, diri kita sendiri, belum tentu lingkungan kiri kanan RT RW akan dapat impact-nya. Dan sebaliknya, kalau kita berpikir untuk bangsa dan negara, ini yang disampaikan Pak Andi Joko tadi, dan Pak Heru Prianto tadi, kalau ini kita sama-sama berpikir untuk bangsa dan negara, bahkan untuk skala global, maka nanti hal-hal yang kecil akan tereliminasi sendiri, karena semua otomatis dapat. Kalau kita berpikir nanti nasib saya gimana ya, gitu, itu akan tereliminasi sendiri. Tapi kalau dari awal kita sudah memikirkan gimana nasib kita nanti, nah sebaliknya tadi. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita berpikir hal yang lebih besar, berpikir untuk bangsa dan negara, berpikir untuk kita menjadi yang besar di dunia, mestinya yang kecil-kecil dapat. Sama juga dengan TELU ini. Sekarang TELU besar nggak sih? Besar.
Tergantung siapa yang menjawab ya. Kalau kita bicara dengan profesor dari Stanford, oh Tellyu itu di mana kata dia kan gitu. Ada di Bandung gitu. Dari Danau Purba di Bandung gitu ya, ada bukunya. Benar Bu, itu ditulis Pak Asyari, luar biasa itu. Tapi lucu memang, kita kalau hanya memikirkan diri kita sendiri, ya kita merasa besar. Tapi kalau kata orang di Amerika sana, kalau tanya ke profesor di MIT mungkin, oh iya pernah dengar ya Tellyu gitu. Tellyu yang sudah segede gini pernah dengar kan gitu. Apalagi yang belum segede gini gitu. Nah, tapi kalau kita memikirkan Tellyu-nya sendiri, mungkin kalau ditanya, Tellyu sudah besar nggak sih? Oh besar, gitu. Pendapatannya sekian ratus miliar, ini luar biasa. Orangnya hebat-hebat, iya betul. Sama juga untuk ITTP, ITTS, ITTC. Dengan pertanyaan yang sama, maka jawabannya sangat relatif. Nah, kalau kita sekarang sama-sama sudah punya bayangan bahwa TUNC ini nanti ke depan, ada salah satu cara, ini salah satu saja cara. Caranya banyak memang. Berdiri tahun 1990, YPT lalu mendirikan STT Telkom dulu ya. Nah itu salah satu cerita transformasinya Pak Andi Cokro tadi. Lalu ada 4 lembaga kemudian, lalu IT Telkom, IM Telkom, dan seterusnya. STC ya, Politeknik Telkom, lalu menjadi Telkom University. Itu transformasi besar sebenarnya. Saya sempat baca juga ceritanya dari bukunya Pak Asyari, itu luar biasa. Dan itu oke, dan selesai. Sehingga menjadi Tellyu yang besar ini. Tapi ternyata belum selesai. Gitu. Karena kita ingin yang lebih lagi dan lebih lagi, lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Jadi DNA-nya kita untuk transformasi dan untuk lebih besar itu ternyata memang sudah menjadi bagian dari keseharian sejarahnya. Baik Telkom ternyata YPT maupun Tellyu. Demikian juga mungkin bagi yang lain-lain nanti ceritanya. Dari Akatel menjadi ITTP gitu. Namanya bukan Akatel ya, kalau ITTP itu ST4 dulu gitu ya, Mas Heru ya. T-nya 4 sampai gitu, nggak tanggung-tanggung. Sekolah tinggi apalah Mas Heru yang apalah ya gitu. Lalu Akatel menjadi ITTC. Itu ada transformasi besar. Berapa kali gagal. Sudah capek-capek mendirikan ITTC gitu kan ya. Ini kok mau dirubah lagi gitu, ini gimana kan gitu. Nah kembali, kalau kita berpikiran tadi bahwa ini itu nggak pernah berhenti, gitu ya, perubahannya nggak pernah berhenti, maka ini suatu keniscayaan. Sama, nanti kalau sudah tadi terakhir berapa Pak Andi Joko tahunnya berakhir ini TUNC rencananya 2028. Hah, lama sekali ya, nggak apa-apa. Nggak bisa lebih cepat ya gitu. Nah kalau 2028 berakhir terus sudah kita belum tentu. Nanti setelah kalau benar semua digabung dan kita cukup besar nanti, terus kita selesai sudah. Belum tentu gitu. Bisa ada tantangan lagi yang lebih besar gitu, yang kita belum tahu sekarang mungkin. Tapi itu tugasnya generasi kita mendatang nanti untuk melanjutkan transformasi ini. Karena bakal lagi sama-sama kita ingin. Nah tadi tergantung kita ingin apa gitu. Kalau kita ingin seperti universitas yang besar di regional maupun di global, maka angka-angka tadi masih belum ngejar. 100.000 jumlah student body itu belum ada apa-apanya. Tergantung kita mau seperti apa. Pendapatan kita yang sekian belum tentu ada apa. Contoh yang paling simpel itu endowment gitu ya Bu ya, Bu Dida. Pembanding kita endowmentnya sudah ratus triliun kalau yang mau kita kejar. Lah kita, nggak enak disebut ya, masih kecil. Tellyu yang udah besar masih di bawah 5 miliar gitu ya. Umurnya udah hampir, ya kalau dari awal ya, sudah 32 tahun. Endowmentnya masih 5 miliar. Alumninya malu, Mas Hendri nih alumninya nih, gitu ya. Termasuk saya. Malu-malu juga. Nah itu, kemarin kalau dengar ceritanya, ITTS saja ingin menuju 1T ya, dalam 1-2 tahun ini. Luar biasa. ITS. Aduh, kita jauh kalau mau ngejar itu aja masih gitu. Jadi setelah TUNC ini selesai, masih ada lagi seri berikutnya. Jadi serial banget ini kita.
Nah, saya hanya ingin bilang, ini itu hanya langkah awal aja dari suatu langkah besar yang akan kita jalankan nanti. Tidak ada kesempurnaan di sini. Jadi kita harus sama-sama meyakini bahwa yang kita lakukan ini baik dan benar dulu. Itulah makanya kita perlu tadi Pak Dodi dan kawan-kawan, konsultan, orang luar yang ya kita anggap luar saat ini ya. Padahal internal juga ya. Tapi kita juga nggak boleh resisten. Kalau ada orang memberi masukan harus kita terima. Karena belum tentu yang kita buat ini sudah perfect sekali. Nggak ada cerita seperti itu. Kalau nanti ada masukan dari misal orang yang lebih berpengalaman, senior-senior kita memberi masukan, kita harus mau. Siapa tahu memang betul gitu. Toh kalau ini berhasil, nggak apa-apa gitu kan. Kalau ini berhasil gara-gara atau karena mengikuti nasihat mereka, nggak apa-apa juga kan gitu. Ya memang ini banyak pilihan sih, banyak pilihan. Seperti yang saya sampaikan ke Kang Asep ya, kita kalau ngelola anak perusahaan itu kalau dibiarin aja juga nggak apa-apa gitu ya, begitu aja sih jalan aja. Makin dipelajari, makin diteliti, makin detail loh, makin banyak masalahnya kan gitu ya. Ya udah biarin aja. Nah tapi kita nggak boleh begitu. Karena kita ingin membuat lebih baik dan lebih baik lagi. Nah kalau kita sudah punya niat yang baik seperti itu, maka ini adalah salah satu cara kita untuk membuat, ya kalau yayasannya YPT ya, Yayasan Pendidikan Telkom di bawah binaan Telkom ini, dan lembaga tinggi kita, Telkom University, dan lain-lainnya sekarang nanti suatu saat jadi Telyu saja namanya, itu akan menjadi besar, dan besar, dan besar. Kan kita bangga, kalau misalnya 10 tahun lagi Telyu itu sudah sebanding lah dengan universitas-universitas regional minimal. Minimal kalau nggak kita, anak cucu kita nanti. Nggak kerasa dari sudah 30 tahun kan Mas Henry ya, kita, Mas Yudi, Kang Asep gitu ya, belum kayak gini dulu Telyu ini kan gitu. Ada Pak Heru, gurunya, dosen. Gitu, luar biasa. Nggak tahu, nggak ada yang bisa membayangkan Telyu bisa jadi seperti ini kan gitu. Nah sama, nanti itu akan terjadi di mungkin 30 tahun lagi. Tapi bahwa transfer kita ini bagi mereka nanti di masa depan biasa aja, gitu kan? Nah, biasa aja itu, ya karena mereka punya tantangan sendiri yang berbeda. Ya kayak Pak Heruwianto ini menyatukan 4 universitas tadi, Bapak belur kan, Bapak gitu kan. Tapi setelah 10 tahun kemudian, kata orang-orang itu, biasa aja gitu. Ya karena sudah jadi Telyu ini kan gitu. Jadi nggak apa-apa, kita itu akan dikenang belum tentu, gitu ya, belum tentu, karena sesuatu yang luar biasa besar kita kerjakan. Tapi kita harus yakin, ketika niat kita baik, gitu, apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan di masa depan kita akan selalu dikenang, karena sudah membuat suatu perubahan menjadi lebih baik. Nah mungkin itu kalau kaitannya ini, sengaja saya nggak masuk materi. Kalau masuk materi tadi sudah Pak Andi Joko sama ini. Nah sebelum closing mungkin yang ingin saya sampaikan juga, karena kebetulan kami ini manajemen baru ya, jadi per 1 Mei saya diamanahi oleh pembina dan pendiri untuk melanjutkan di Yayasan Pendidikan Telkom. Ada Pak saya Dodi, lalu ada Pak Andi Joko, DHE, ada Pak Agung di Dir PSE, lalu ada Pak Yudi di Dir SS, lalu ada Kang Asep di BEPM. Itu juga punya tugas, gitu. Cuma punya tugas mendapat amanah dari pembina, yaitu apa? Ternyata ya nggak jauh-jauh, satu amanahnya, satu kita ada di sini, kami ada di sini, gitu, ada untuk memberikan solusi.
Jadi rekan-rekan semuanya, baik yang sekarang hadir di sini maupun yang online, nggak usah khawatir kalau kepingin bertanya atau kepingin diskusi, silakan. Karena kami diwajibkan hadir di sini untuk memberikan solusi. Itu arahan satu pembina. Arahan yang lain, salah satunya dituangkan di sini. Bahwa ini akan ada transformasi besar di induk kita, 5 pergerakan besar gitu ya, 5 bold move katanya gitu. Salah satunya transformasi digital yang besar. Karena itu sesuai dengan amanah pembina itu kami menyampaikan 3 hal besar. Jadi program utama bagian dari strategi implementasi untuk bisa kita jalankan itu ada 3 hal besar. 1, kami canangkan namanya invest in people gitu ya. Kita berinvestasi untuk membangun orang-orang, mengembangkan orang-orang. Baik di Lemdikti, Lemdikdasmen maupun di lembaga-lembaga yang lain. Juga untuk anak perusahaan. Ya tentu kalau Lemdikti paling terasa ya, nanti rasio guru besar, itu ya. Nanti ada beasiswanya, lalu doktor, lektor kepala dan lain-lain itu menjadi komitmen untuk kita kembangkan. Itu salah satu saja. PSE juga nanti guru-guru dan lain-lain kita kembangkan untuk bersertifikasi dan lain-lain sejenisnya gitu ya. Mudah-mudahan kalau lembaga pendidikan kita ini dijalankan oleh orang-orang yang memang dalam tanda petik bersertifikasi dan berkualitas internasional, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan termasuk nanti TUNC ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita sesuai amanah pembina akan melakukan transformasi digital yang besar di sini. Transformasi digital terutama yang dirasakan adalah layanan nanti. Layanan yang terkait dengan apa yang dirasakan oleh stakeholder atau customer. Baik orang tua murid yang membayar, ya tuition fee gitu ya, maupun SPP, juga mahasiswanya atau muridnya sendiri. Salah satu yang paling dirasakan tentu layanan terkait dengan IT gitu ya. Nah, nanti itu transformasi digital yang paling depan dirasakan adalah IT, layanan IT. Nah, nanti bagaimana implementasinya akan kita rumuskan lebih detail. Nah, ini ada Direktur SS Pak Yudi yang akan dan tim yang akan nanti membuat master plan IT untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Berkolaborasi tentu ya, dengan kita punya kekuatan besar di belakang kita yaitu Telkom Indonesia. Nah, berikutnya kita ingin tumbuh berkelanjutan. Tumbuh berkelanjutan itu tumbuh tetapi tetap bisa bersaing, yaitu tumbuh minimal sama dengan market lah, industri gitu ya. Nah, kita harus tahu nanti timnya Pak Asep lagi ya gitu. Kita cek kita ada di market ada di mana, di industri ada di mana lah, itulah kita ingin tumbuh itu. Tanda-tanda kehidupan kan katanya kalau ada pertumbuhan, baik pertumbuhan ya pendapatan, ya mahasiswa. Nah, salah satu program ini, jadi TUNC itu nanti masuk di sini. Dia dapat 2, satu di transformasi besarnya, transformasi lembaga, transformasi digitalnya, yang kedua dapat di tumbuh berkelanjutannya, dua-duanya dapat. Jadi TUNC ini ternyata masuk sebagai bagian dari program utama yang 3 tadi. Sehingga itu sudah menjadi ini closing kita ya. Jadi mudah-mudahan kita sama berpikirnya. Bagi kami yang baru tadi, kita perkenalkan semua tadi, saya, Pak Agung, Pak Andi Joko, Pak Yudi, dan tim itu, hal pertama yang dipikirkan itu adalah apa nanti? Hal terakhir yang akan kita wariskan nanti. Gitu. Nah, mudah-mudahan TUNC ini adalah warisan yang nanti bisa menjadi tanggung jawab kita, hal baik yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi penerus ya, di masa mendatang. Oke, jadi closingnya satu yang kita harapkan baik dari saya, jajaran BOD maupun semua adalah komitmen semua elemen untuk mendukung ini, mendukung yang sudah dicanangkan dan mengawal ya supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kedua, tadi sudah disampaikan Mas Heru.
Jadi satukan niat, samakan langkah gitu ya. Tadi kan baru satukan niat. Nah ini satukan niat, samakan langkah supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang paling terakhir, semua ini bisa berjalan tidak lain karena restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua termasuk saya tentunya paling utama harus banyak-banyak bersyukur dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa ini judulnya Pak Andi Joko? Kick off untuk TUNC ini. Jadi jangan ada keraguan. Kalau masih ada ragu, tanya Pak Andi Joko. Oh enggak ya, tanya ke saya. Itu. Jadi kalau terutama para pimpinan gitu ya, pimpinan ya terutama saya di BPK, para rektor dan para tim tadi, jangan ada keraguan. Jalan terus karena kendala akan banyak, betul. Tapi tadi sudah kita sampaikan, segala sesuatunya kita carikan solusi terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kick off-nya belum ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Dodi Irawan yang telah menyampaikan arahannya terkait implementasi Telkom University National Campus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemukulan gong sebagai simbolik dari kick-off implementasi Telkom University National Campus. Baik, kami mengundang kembali Bapak Dodi Irawan selaku Direktur Utama, kemudian Ketua Tim Implementasi TUNC Bapak Adi Joko, dan perwakilan dari Telkom University kami mengundang Bapak Dadan Radian. Kami persilakan Bapak. Mohon maaf Bapak. Oh, boleh. Ini nggak usah jelaskan ya. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kick off untuk Telkom University National Campus ini kita mulai sekarang. Sekali aja. Sekali ya? 3 kali juga boleh, Bapak. 3 kali. Bismillah. Baik, terima kasih kepada Bapak Dir. Baik, dipersilakan duduk kembali Bapak. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan foto bersama dulu. Kita semua akan foto bersama, baik yang onsite maupun yang online. Kita awali dulu dengan yang onsite di sini. Nanti untuk yang online, mohon bersiap-siap terlebih dahulu dengan menyalakan kameranya. Baik, kita mulai dulu dengan yang di onsite di sini ya. Baik, di sini di depan. Baik, kepada Bapak Ibu mohon berkenan hadir di depan. Bapak Heru. Satu, dua, tiga.
Kita ganti gaya dulu kali ya. Pakai gaya dulu kali ya, Pak. Jempol semua. Mohon izin buka masker. TUNC sukses, sukses, sukses. Boleh sekali lagi. Siap, siap. Itu. TUNC sukses, sukses, sukses. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilahkan kembali ke tempat. Untuk yang online, yang online mohon berkenan untuk membuka kameranya. Baik, mungkin kita siap-siap dulu. Baik, di sini kita ada Pak Agus, Bapak Arfi, Patri, Pak Prof. Adi. Baik, kita siap-siap foto dulu ya semuanya Bapak Ibu ya. Baik, udah siap semuanya? Kita akan mulai. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. Baik, kita siap-siap. Ada yang belum nyala? Pak Suyanto mungkin? Ya, kita ambil. 1, 2, 3. Selanjutnya. Oh, udah. Oh, satu lagi. Baik. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak dengan tadi pemukulan gong sebagai simbolik dari kick-off implementasi Telkom University National Campus, maka berakhir pula kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir, baik yang hadir di tempat di sini on-site maupun yang online melalui Zoom. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, lancar. Sehat, sehat. Amin ya rabbal alamin.